Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana pendapatan Indonesia berkaitan dengan nikel yang diekspor keluar daripada Indonesia dikatakan melompat daripada 20 triliun melompat mampu menjana 300 triliun, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja termasuk Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis. Dan aku sentiasa mendoakan semua yang sedang menonton video ini agar kalian dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Obrolan Panas. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pendapatan nikel Indonesia dikatakan melompat daripada 20 triliun dikatakan mampu menjana 300 triliun guys. Wow, sangat-sangat di luar daripada expectation kita semua. Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon, kita punya reaction mengenai nikel di Indonesia yang dikatakan berlipat kali ganda Indonesia mendapat keuntungan daripada ekspor nikel. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ni guys. Halo. Kuantam kebijakan untuk melakukan hilirisasi bahan-bahan tambang Indonesia seperti nikel ternyata telah membuat negara-negara barat pontang-panting. Bagaimana tidak, setelah hilirisasi nikel, pendapatan Indonesia melompat dari 20 triliun menjadi lebih dari 300 triliun, kata Presiden Jokowi. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah 29 bulan selalu surplus, yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Amazing. Presiden Jokowi mencontohkan beberapa tahun silam Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika. Setelah adanya smelter di tanah air dan pemerintah menghentikan ekspor biji nikel pada tahun 2021, ekspor nikel ini melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 300 triliun lebih. Kalau kita mengekspor bahan-bahan mentah raw material terus, baru nanti bahan jadinya kita impor kembali dengan harga yang berkali-kali lipat. Wah, ini tentu kalau dipikir secara awam sudah pasti kita sudah tahu siapa yang mau dibodoh-bodohi. Nah, dengan larangan ekspor nikel tentu saja kita saling menggugat dengan negara-negara Eropa sono. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel Indonesia diolah sendiri oleh Indonesia, maka industri pengolahan di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran di Eropa akan meningkat. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju toh, ya kan? Ya nggak apa-apa lah, ya kan? Eropa sekali-sekali ngerasain nganggur, ya kan? Bangun siang, bangun-bangun cuman mandiin burung, ngerokok ngalor ngidul sampai sore sama bapak-bapak kompleks, ya kan? Sorenya nunggu togel keluar, ya kan? Ya salam, gabut sekali. Industri mobil listrik sekarang memang berlomba-lomba untuk berinvestasi dengan membeli nikel, karena sebagian besar komponen baterai listrik untuk mobil merupakan nikel. Yes, betul. Jadi nikel adalah harta karun masa depan yang bisa memperkaya Indonesia. Meskipun pada kenyataannya hidup kita ya gitu-gitu aja bos, ya. Meteran listrik tetap aja bunyi tilung ya kan. Mau pakai motor aja harus ngecek tangki dulu, ya kan, masih ada sisa nggak nih, ya kan. Ya salah. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silakan komentar kalian di bawah.
Guys, kalau kita tengok isu nikel ini panas semenjak kalau kita tengok sejak 2-3 bulan ini. Di mana kalau kita tengok usaha perjuangan yang diperjuangkan oleh Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi dalam memperjuangkan bahan mentah di Indonesia untuk terus diekspor bulat-bulat daripada Indonesia terus ke negara-negara di luar daripada Indonesia. Di mana dikatakan daripada bahan mentah, kita ambil contoh sebagai nikel daripada Indonesia, kita ekspor secara bulat-bulat bahan mentah nikel itu keluar daripada Indonesia. Pendapatan Indonesia dikatakan hanyalah seperti 20 trilion. Tetapi selepas dibuat satu konsep hilirisasi yang diperkenalkan di Indonesia, di mana pendapatan ataupun income Indonesia dikatakan berlipat kali ganda dan mampu menjana sampailah 300 trilion guys. Memang sangat-sangat di luar daripada jangkaan. Dikatakan itu adalah hak Indonesia untuk mendapat keuntungan, sebab kalau kita tengok nikel adalah daripada Indonesia. Jadi hak Indonesia untuk menjual dengan kadar bagaimana. Adakah Indonesia untuk mengekspor bahan-bahan mentah secara bulat ataupun dilakukan secara hilirisasi. Dan sebenarnya kalau kita tengok di Indonesia, apabila Indonesia mengekspor bahan mentah sebagai contoh nikel, kalau kita tengok peluang-peluang pekerjaan di Indonesia ini, tidak banyak peluang pekerjaan dibuka kepada masyarakat Indonesia. Tetapi selepas dibuat hilirisasi, kalau kita tengok banyak peluang-peluang pekerjaan ini terbuka kepada masyarakat Indonesia. Jadi kita dapat nampak sebenarnya konsep hilirisasi itu banyak sekali membantu masyarakat di Indonesia. Di samping daripada itu, keuntungan untuk negara Indonesia sendiri apabila konsep hilirisasi ini dijual keluar daripada Indonesia. Itu sebenarnya yang perjuangan yang diteruskan oleh Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi. Walaupun mendapat bantahan banyak sekali dan isu masalah ini dibawa ke sidang WTO. Kalau kita tengok di mana hasrat Presiden Bapak Jokowi meneruskan perjuangan untuk, kalau kita tengok sebenarnya untuk negara Indonesia dan khususnya untuk masyarakat di Indonesia sendiri, untuk membangunkan lagi taraf hidup masyarakat di Indonesia dan juga meningkatkan lagi ekonomi di Indonesia guys. Itu kalau kita tengok fokus Bapak Jokowi dalam masalah nikel ekspor di dunia guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information berkaitan dengan nikel, keuntungan kepada Indonesia. Dan kepada semua subscriber di luar sana yang belum lagi subscribe, belum lagi klik tombol subscribe, please guys, klik dulu, klik. Okay, that's good. Aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kalian di luar sana. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video.